Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi fahamu wa qayyada jawarihum an hubbis syahawati fastaqamu wa anzalahum himal himayati bilutfihi fafihi aqamu wa mana'ahum bihalawati dzauqil ma'ali ladzatat ta'ami wasyarabi fasamu wa sabaru anfusahum wa ajsamahum ala mulazamati ta'ati fadamu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzalika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berpuasa di bulan Ramadan ini. Bulan yang paling mulia yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam yang paling mulia daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat puasa adalah kita bisa menahan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjaga diri dari segala perkara yang sebetulnya diperbolehkan, namun ketika bulan Ramadan ini Allah larang untuk kita lakukan, seperti makan, minum, berhubungan suami istri dan lain sebagainya yang dapat membatalkan puasa. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali mengatakan bahwa ibadah puasa merupakan seperempat daripada keimanan. Dalam Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, fa inna shauma rub'ul iman, maka sesungguhnya puasa itu merupakan seperempat daripada keimanan. Artinya apa? Orang yang tidak menjalankan ibadah puasa tanpa uzur syar'i, maka dia telah hilang seperempat daripada keimanannya. Imam Ghazali berlandaskan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hadis yang berbunyi as-sabru nisful iman, sabar merupakan setengah daripada keimanan. Dan hadis yang kedua yaitu as-saumu nisfus sabri, puasa merupakan setengah daripada kesabaran. Jadi Imam Ghazali mengambil kesimpulan bahwa puasa merupakan seperempat daripada keimanan. Jika kita perhatikan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, bahwa ada hubungan yang erat antara ibadah puasa, kesabaran dan juga keimanan. Ibadah puasa dan kesabaran. Memang di bulan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa sabar. Kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya lahir yang dapat membatalkan puasa, juga kesabaran terhadap perkara yang sifatnya batiniyah yang dapat menghilangkan makna atau esensi dari puasa tersebut. Kemudian ibadah puasa juga bisa menjadi tolak ukur atau barometer sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga menyampaikan bahwa puasa memiliki beberapa tingkatan atau memiliki beberapa klasifikasi. I'lam anna shaum salasu darajatin, bahwa puasa itu memiliki 3 derajat. Shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumu khususil khusus. Imam Ghazali menyampaikan di dalam Ihya bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul umum. Apa shaumul umum ini? Yaitu puasa standar, puasa mayoritas.
Jadi puasa ini merupakan puasa dari menahan diri dari segala larangan Allah yang sifatnya diperbolehkan, tapi ketika bulan ini dilarang untuk dilakukan, seperti makan, minum, dan sebagainya. Nah, inilah tingkatan orang-orang yang awam di dalam berpuasa. Mereka berpuasa hanya menahan lapar, menahan dahaga, dan juga menahan diri dari sifat atau dari hubungan bersuami istri jika dia sudah bersuami istri. Kemudian yang kedua, menurut Imam Ghazali, tingkatan puasa ada yang namanya shaumul khusus, yaitu puasanya orang-orang yang khusus atau puasa istimewa. Seperti apa puasa yang khusus ini? Yaitu mereka yang mampu menjaga dirinya dari sifat-sifat yang tercela dan juga menjauhkan diri atau menjauhkan anggota badannya dari maksiat atau yang melahirkan dosa. Kita punya mata, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Pada bulan puasa ini, kita gunakan penglihatan, pendengaran, mulut, tangan, dan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk bermaksiat, apalagi yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata pada bulan ini kita gunakan untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah yang indah ini. Kita pakai untuk membaca Al-Quran. Kita pakai untuk membaca karangan-karangan ulama, kitab-kitabnya. Pendengaran kita harus gunakan sebagai perantara atau sebagai alat untuk mendengar hal-hal yang baik. Kemudian mulut kita, tidak ada yang keluar dari mulut kita kecuali perkara-perkara yang baik, kecuali omongan-omongan yang melahirkan manfaat dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan golongan shaumul khusus ini juga mereka bukan hanya menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan, bahkan mereka mencegah juga dari perkara yang makruh. Bahkan tidaklah mereka melakukan perbuatan yang mubah kecuali dia niatkan sebagai perkara yang baik, agar semuanya itu melahirkan kebajikan dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Kemudian para pemirsa, yang terakhir menurut Imam Ghazali yaitu tingkatan puasa shaumul khususil khusus atau shaumul khawasil khawas, yaitu puasanya orang yang paling istimewa, yaitu puasanya para anbiya dan mursalin dan juga para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa puasa khawasil khawasis ini? Yaitu mereka yang mampu menjaga hati, pikiran dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hati dan pikirannya yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan ketika seseorang yang berpuasa sudah sampai kepada tingkat ini, puasa baginya bukan hanya 1 bulan di dalam 1 tahun, tapi dikatakan bahwa puasa khawasil khawas ini mereka laksanakan selama setiap hari sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ketiga tingkatan puasa menurut Imam Ghazali. Tinggal bagaimana kita melihat, menintrospeksi diri sejauh mana tingkatan puasa kita. Apakah kita masih berdiam diri di tingkatan shaumul awam, yaitu puasa yang hanya menahan lapar, dahaga, dan juga syahwat. Mari kita niatkan mulai hari ini, nawaitu bismillah, kita tingkatkan minimal puasa kita meningkat kepada derajatnya shaumul khusus, yaitu derajatnya orang-orang yang puasa khusus, yaitu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjaga anggota badan kita supaya dijauhkan dari maksiat dan perbuatan dosa.
Saya kira cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga di bulan puasa yang berkah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ketetapan iman agar supaya dapat semangat di dalam menjalankan sisa-sisa bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.